Ya, pemirsa, belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Peristiwa ini pun menimbulkan kembali pertanyaan mengenai kinerja dan integritas aparatur sipil negara di lingkungan kementerian lembaga pemerintah. Perhatian publik saat ini kembali tertuju terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut langsung turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan jajaran di bawah pimpinan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Bahkan Sri Mulyani sudah mencopot jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo, pejabat di bagian umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 tersebut. Buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, Mario Dandi Satrio, disertai dengan pamer gaya hidup mewah. Pencopotan jabatan struktural tersebut berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus melakukan langkah perbaikan guna menegakkan integritas ASN. Dirinya juga akan menindak para pejabat Kementerian Keuangan yang menyalahgunakan wewenang serta memperkaya diri sendiri. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN, Badan Kepegawaian Negara yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif mencatat masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN di sepanjang tahun 2022. Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang banding administratif di BPASN terdiri dari tidak masuk kerja, tindak pidana jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan, narkoba, pelanggaran PP nomor 10 tahun 1983, JUPP nomor 45 tahun 1990. Dengan demikian, melalui peristiwa yang terjadi dan menjadi perhatian publik ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mengejar perbaikan dan reformasi kinerja di lingkungan kementerian lembaga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk menjaga integritas ASN Kementerian Lembaga, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansah. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Selamat pagi, Pak Trubus. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat, mantul. Baik, langsung saja kita review nih. Bagaimana tanggapan Anda ya terkait dengan kinerja dan integritas ini dari aparatur sipil negara hingga saat ini menurut kacamata Pak Trubus ini, silakan. Iya, menurut saya kinerja termasuk juga etika para aparatur sipil negara di Indonesia sejak reformasi tahun 98 hingga sekarang itu belum banyak mengalami perubahan, di mana pelanggaran-pelanggaran masih banyak terjadi dan itu minimanya penindakan. Nah, di satu sisi kebijakan pemerintah dalam pencegahan itu juga tidak berjalan optimal
misalnya melalui pengawasan internal pemerintah sendiri yang dibentuk, inspektorat misalnya, juga tidak berjalan secara optimal. Karena bagaimanapun juga mereka-mereka tidak bisa mengawasi di antara sesama temannya. Bahasanya itu nggak mungkin jeruk minum jeruk, ya kira-kira gitu. Nah, karena kondisi seperti itu yang terjadi pelanggaran makin hari makin masif. Kalau kita lihat data-data yang ada, itu memang cukup memprihatinkan. Di mana para ASN ini yang seharusnya menjadi tokoh atau menjadi suri toladan di dalam layanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tidak berjalan sesuai harapan, gitu, Mas. Oke, Pak Trubus, ini menarik kalau kita cermati data dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara begitu ya, Badan Kepegawaian Negara mencatat ada sejumlah pelanggaran disiplin di tahun 2022. Tidak masuk kerja itu ada 152 kasus tindak pidana jabatan, kemudian ini yang berhubungan dengan jabatan 36 kasus, narkoba 28 kasus, kemudian pelanggaran PP 1083 ini Jo 45 tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS 26 kasus, penyalahgunaan wewenang 23 kasus. Apa yang bisa kita cermati? Apa yang Anda lihat? Dari tadi Anda katakan reformasi sudah berlalu cukup lama, tapi kenapa belum bisa memberikan reformasi juga nih di tubuh ASN kita begitu? Apakah ada bottleneck di mana yang harus segera diselesaikan, Pak Trubus? Menurut saya itu angka-angka data yang disampaikan oleh KASN itu merupakan fenomena gunung es itu sesungguhnya, karena itu banyak sekali di mana pelaporan-pelaporan terutama yang di daerah itu sangat minim, Mas, sangat minim. Nah, untuk itu memang sesungguhnya persoalannya ada bagaimana political will pemimpin kita, dalam hal ini elit kita, pengambil kebijakan, khususnya kalau di daerah adalah kepala daerah. Dalam hal ini kepala menteri dan kepala lembaga. Dalam ini juga saya rasa presiden dan wakil presiden harusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada, sehingga perlu membuat satu penindakan yang tegas terhadap para aparatur sipil negara yang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dari hari ke hari jumlahnya makin meningkat gitu ya. Ya itu menurut saya memang hal yang sangat perlu untuk segera dilakukan penindakan yang tegas menurut saya, Mas. Baik, bagaimana dengan kebijakan reward and punishment begitu yang dilakukan ASN di Kementerian Lembaga Negara? Apakah sudah sesuai aturan begitu, atau Anda katakan tadi sebenarnya jalan di tempat karena ada kekhawatiran jeruk makan jeruk tadi, Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat sih belum banyak berjalan secara optimal ya. Dalam hal ini reward and punishment yang diterapkan sebagian sudah berjalan di beberapa kementerian, tapi di sisi lain juga masih banyak yang istilahnya jalan di tempat, malah kan mengalami kemunduran. Seperti yang terjadi di Kementerian Keuangan ini kan sebenarnya satu kondisi mengalami kemunduran karena mereka itu sudah ada istilahnya kan Kementerian Sultan ini. Kementerian Sultan itu kementerian yang mendapatkan keuntungan tertinggi berdasarkan Perpres nomor 37 tahun 2015. Nah, karena diistimewakan karena tugasnya dia berhadapan langsung dengan pengumpulan dana pajak masyarakat, maka memberi tunjangan yang besar. Tetapi yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat sejak awal sering terjadi, tetapi laporan-laporan tidak pernah digubris atau tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini, dalam kasus yang di Kementerian Keuangan misalnya, kasus Rafael ini kan sudah dilaporkan sejak 2012, Mas. Tetapi 2012 dan KPK juga sudah memberikan jawaban untuk ditindaklanjuti kepada Kejaksaan Agung misalnya, tetapi dalam prakteknya tidak ada ini. Jadi tidak ada tindak lanjut apa-apa, sehingga yang bersangkutan secara membabi buta itu kemudian mengumpulkan hartanya banyak sekali. Dan ini kan perlu dipertegas sesungguhnya harta itu apakah memang berasal dari warisan atau karena usaha lain, itu menurut saya, Mas. Tapi kalau kita lihat dengan LAT begitu, kasus yang terjadi yang dilakukan anaknya begitu, apakah ini berbeda dengan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN, mengingat ini yang melakukan kan bukan mereka ataupun orang tua yang bekerja langsung di instansi pemerintah, Pak Trubus? Iya, menurut saya sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Apa yang dilakukan oleh anaknya dalam hal ini penganiayaan terhadap seorang putra dari petinggi PBNU itu menurut saya berbeda karena itu sifatnya kriminalitas. Namun demikian ada yang melatar belakangi sehingga publik itu marah, geram gitu. Misalnya perilaku hidup mewah, kayak mempertontonkan mobil yang selalu seperti itu, dan di satu sisi ibunya sendiri, istrinya dari Pak Rafael sendiri juga berpenampilan sangat wah gitu ya, dengan tas yang
mewah, Hermes lah, tas apa yang segala berpakaian itu menimbulkan kecemburuan sosial di mata publik. Nah inilah kemudian menurut saya memang dua hal yang berbeda pada akhirnya istilah orang Jawa itu anak pola bopok kepradak. Istilahnya anak yang berulah, orang tua lah yang ikut mau tidak mau harus bertanggung jawab. Nah, dalam kasus ini maka apa yang terjadi pada kasus Rafael ini memang meskipun kita tidak boleh memvonis bahwa kekayaannya semata-mata memang dari hasil yang tidak beres atau hasil karena korupsi perilakunya. Tapi kita juga perlu mencurigai karena ini sebenarnya bagian dari pemerintah sebagai tanggung jawabnya untuk membenahi kondisi daripada Dijen Pajak kepegawaiannya, karena sebenarnya yang kekayaannya lebih besar dari itu juga banyak Mas gitu ya. Jadi eselon 3 tapi kekayaan cukup banyak. Jadi dia tidak berdiri sendiri Mas, yang lain juga gitu. Oke, tapi kalau kita lihat RAT ini juga sudah mengundurkan diri begitu ya secara dengan surat terbuka dari Kementerian Keuangan di Dijen Pajak, kemudian juga siap untuk diterima. Nah, berarti kan ini bentuk tanggung jawab juga, mempertanggungjawabkan bagaimana sumber keuangan yang ataupun pendapatan yang beliau dapatkan sejauh ini, apakah benar-benar dari cara yang legal atau tidak, begitu kan memang masih ada perlu pembuktian begitu Pak Trubus. Anda melihat bagaimana nanti perkembangannya ke depan? Apakah ini lagi-lagi puncak gunung es juga terkait dengan kedisiplinan ASN? Ya, menurut saya ini memang bagian dari ini ya, persoalan kedisiplinan ASN, hingga apa yang dilakukan oleh Rafael ini menunjukkan sebenarnya potret buruk lemahnya pengawasan di Kementerian Keuangan, sehingga banyak yang mempunyai harta yang fantastis. Apalagi sebenarnya kenaikan-kenaikan itu sendiri memang harus ada semacam pembuktian terbalik sesungguhnya. Nah sayangnya kita tidak ada undang-undang pembuktian terbalik, dan juga undang-undang mengenai perampasan aset sampai hari ini juga belum disahkan, masih berupa rancangan dulu, sudah lama nggak disahkan. Nah ini juga menjadi potret buruk di mana kemudian para ASN ini memang tidak jujur, itu ya, tidak ada berpeluang untuk tidak jujur. Yang kedua terkait dengan laporan harta kekayaan pun mereka tidak jujur gitu. Nah, karena kenapa tidak jujur? Karena tidak ada sanksinya, Mas. Sehingga mereka ya sudah, yang penting melaporkan sesuai kewajibannya. Tetapi banyak harta yang disembunyikan, dititipkan kepada keluarganya, anak istri, anak keluarga atau paman, atau malah orang-orang tokoh-tokoh tertentu juga gitu ya. Kan mereka tidak diketahui, tidak ada, seolah di LKPN nggak ada, tapi sebenarnya itu milik mereka, milik dia gitu kan. Banyak yang terjadi. Baik Pak Trubus, apakah kejadian ini harusnya bisa menjadi momentum juga nih bagi pemerintah untuk bersih-bersih dalam artian reformasi dari tubuh ASN di Kementerian Lembaga Negara ini menjadi suatu langkah yang harus terus dilakukan di tahun 2023 ini. Dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, bagaimana dengan kasus pelanggaran disiplin PNS yang banding administratif di tahun 2022, data dari BPASN, Badan Kepegawaian Negara. Tadi sudah disampaikan ada tidak masuk kerja, kemudian tindak pidana jabatan, kemudian narkoba, pelanggaran PP 1083 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan juga penyalahgunaan wewenang. Kemudian bagaimana dengan 3 benteng pertahanan integritas pegawai Kementerian Keuangan yang sudah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan di sejumlah media. Ini bagaimana manajemen pimpinan unit terkait apabila melihat staf atau jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar aturan ASN serta melanggar integritas. Itu dia. Kemudian kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit eselon 1. Dan peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang juga memiliki struktur dan kewajiban untuk terus melakukan penegakan disiplin dan menjaga integritas dari Kementerian Keuangan. Ini dia beberapa yang harusnya menjadi borders begitu ya, benteng dari integritas pegawai kalau yang tadi sudah disampaikan dari Kementerian Keuangan. Dan pasti setiap Kementerian Keuangan lembaga negara memiliki satu aturan yang tegas sebenarnya begitu. Kemudian kita lihat dari sisi pengaduan tindakan kejahatan fraud di Kementerian Keuangan. Tahun 2022 ada 185 pengaduan, tindakannya ada 96 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Tahun 2021 ada 174 pengaduan, ada 114 pegawai yang sudah dikenai hukuman. Kemudian tahun 2020 ada 128 pengaduan dan ada 71 pegawai yang sudah juga dijatuhi hukuman disiplin. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansah.
Pak Trubus, kalau Ya. kita lihat dengan kondisi saat ini, memang ini momentum kalau kita lihat dengan pembahasan yang bahkan sudah naik skala nasional begitu. Apakah menjadi Ya. momentum juga bagi pemerintah, tidak hanya di Kementerian Keuangan, bahkan semua kementerian lembaga negara begitu untuk bersih-bersih lah terkait dengan kedisiplinan ASN. Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya memang ini peristiwa yang terjadi di Ditjen Pajak ya sekatus dengan apa Pak Rafael ya ini memang harus menjadi entry point bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh bahwa di sini ada persoalan yang harus diselesaikan, terutama ada sesuatu yang tidak beres Oke. sehingga aturan sudah banyak dibuat tetapi penegakannya di lapangan tidak berjalan optimal sehingga perlu dilakukan satu evaluasi menyeluruh ke depan ini Ya. di mana kemudian kementerian lembaga yang memang di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu adalah pelayan masyarakat, Oke. maka di dalam melaksanakan tugasnya itu harus betul-betul dilaksanakan secara optimal, tentu dengan pemberian sanksi-sanksi yang tegas pula sehingga tidak sekedar ini. Kalau kita lihat data yang ada itu kan dari tahun ke tahun kan sampai 2002 itu pengaduannya naik terus kan itu pengaduan Betul. loh itu yang Iya, istilahnya lebih bersifat apa namanya recording aja lah gitu ya. Tetapi apakah perbuatan itu kemudian nyata ya tentu ada yang bersifat nyata konkret, tapi juga ada yang berupa itu merupakan satu dugaan-dugaan. Oke. Akan tetapi namanya citra pelayan publik kan mau tidak mau memang harus segera diselesaikan, Mas. Jangan sampai kemudian naik terus dari tahun ke tahun angka aduannya naik, maka yang terjadi penindakannya jadi sedikit. Nah ini yang harus menurut saya harus diberikan satu langkah-langkah yang transparan lah gitu, Mas. Oke, kita tahu pemerintah kan hingga saat ini masih terus berupaya membangun image yang positif ya terkait dengan kinerja pemerintah sendiri. Apakah dengan adanya peristiwa seperti ini dan mungkin beberapa waktu sebelumnya pernah ada kejadian misalnya begitu menggerus akhirnya tingkat kepercayaan publik ini terhadap lembaga negara? Iya, kalau mengenai tingkat kepercayaan publik atau public trust itu sesungguhnya masyarakat Indonesia lebih bisa memaklumi ketika kemudian pemerintah itu dengan respon ya cepat tanggap memberikan satu penindakan, dan di situ satu sisi juga masyarakat sebenarnya lebih kegeraman itu karena penampilan ataupun perilaku aparatur sipil negara itu yang sering cenderung eksklusif, bahkan seperti bahasa Belanda dulu istilahnya amtenar, jadi berjiwa elit gitu kan. Yang berbeda dengan masyarakat yang dilayani. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang mental moral sehingga itu sudah dilakukan oleh banyak pemerintah. Artinya pemerintah sudah berusaha dari waktu ke waktu dengan terbentuknya komite aparatur sipil negara, dengan ada badan Kepegawaian Nasional juga membuat aturan banyak, kebijakannya oleh Kemenpan RB juga dilakukan, oleh lembaga administrasi negara juga sebagian sudah dilakukan. Artinya semuanya sudah dilakukan, tetapi yaitu tadi kenapa pelanggaran-pelanggarannya terus masif, pelanggaran terus muncul terus, itu yang menyebabkan masyarakat itu memang geram gitu, marah. Kan ini dan itu meskipun tidak wajar ya, artinya kemudian sekarang kan muncul hashtag misalnya stop bayar pajak, itu kan nggak benar itu menurut saya. Jadi itu dia kekhawatiran dari Menteri Keuangan juga Ibu Sri Mulyani bahwa jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat, dan bagaimana kan upaya pemerintah juga saat ini bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, kemudian dengan tampilan-tampilan yang mereka lihat di publik begitu kan ya cukup bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya yang dialami oleh masyarakat juga saat ini, Pak Trubus. Iya, memang kondisi masyarakat kita kebetulan di era post-truth ini kan sesungguhnya baru ya istilahnya bangkit dari COVID selama 3 tahun kita ngalamin, kemudian kenaikan BBM, kondisi resesi global juga berpengaruh karena situasi regional, situasi global yang memang berubah. Nah mau nggak mau juga masyarakat memang dalam kondisi yang tertekan ya, sehingga ketika ada informasi atau berita-berita yang menimbulkan kecemburuan seperti sekarang ini memang sangat kemarahannya sangat luar biasa, Mas, itu. Jadi itu bahasa warganet ya kalau kita lihat di netizen. Oke, nah ya lantas
Iya. memang perlu penjelasan yang clear dari pemerintah ya dalam hari ini agar peristiwa seperti ini jangan berulang kali dan perlu ada penindakan dan pencegahannya itu memang harus sinkron. Artinya lebih fokus ke pencegahannya sebenarnya. Kalaupun berkali-kali pencegahan sudah dilakukan, entah itu bentuknya kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, dengan masyarakat juga, tetapi ya itu yang kita dapati masih banyak orang-orang yang istilahnya ASN-ASN yang tidak menampilkan sosok sebagai seorang negarawan, sebagai orang yang menjadi suri toladan, ataupun masyarakat. Ya itu masih praktek-praktek di masyarakat itu yang namanya pungli, yang namanya ini perilaku koruptif lah gitu, maladministrasi itu masih saja terjadi. Nah inilah kemudian menjadi walaupun itu kita tidak bisa mengatakan itu jadi seluruhnya seperti itu juga nggak benar gitu. Makanya kalau ada hashtag mengatakan stop bayar pajak itu menurut saya satu pemikiran yang dan terlalu politis kalau itu terlalu politis lah ya. Sampai sejauh itu karena kewajiban bayar pajak itu ditentukan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, kewajiban kita warga negara terhadap negara dan bangsanya dalam pembangunan. Oke, Pak Trubus, lantas bagaimana kita untuk bisa menjaga ASN-ASN yang memang sudah cukup amanah dan konsisten begitu ya dalam menjaga tadi supaya nilai-nilai ASN sebagai pekerja dari pemerintah, kemudian pelayanan masyarakat begitu kan tidak semuanya. Ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, Pak Trubus. Iya, inilah dalam bahasanya tidak kita berbicara istilah gebyahuyah kalau orang Jawa, yaitu seluruhnya. Tapi memang nilai setitik rusaklah susu belanga lah bahasanya gitu. Nah jadi dalam hal ini memang kenapa sangat sensitif di masyarakat karena ASN itu sesungguhnya kan sangat dihormati di masyarakat itu, Mas. Karena apa? Karena mereka ini memang sebagai tangan kanan negara lah kira-kira begitu, tangan kanan pemerintah. Nah, karena itu memang hal-hal yang baik tentu banyak prestasi-prestasi yang ditelurkan oleh para ASN selama ini. Betul. Yang sebenarnya patut membanggakan dan di tingkat regional maupun tingkat global sudah banyak yang istilahnya dikagumi dan mendapatkan semacam reward yang oke lah gitu ya. Tetapi memang adanya nilai setitik ini kan mau nggak mau harus ditindak secara cepat dan tegas sehingga tidak mencederai, melukai hati masyarakat yang memang pada akhirnya akan memandang bahwa ASN-nya seperti itu kan harusnya mereka ke saya itu cukup kok kenapa kemudian sering menghambat-hambat layanan saya, menghambat-hambat birokrasi dan sebagainya, itu kan banyak perilaku-perilaku seperti itu. Nah itu menurut saya memang suatu sistem yang akan harus dilakukan dengan pembenahan sistem secara menyeluruh, Mas. Perlu ada sistem tersendiri mungkin dengan cara-cara yang sesuai dengan PP Mas, PP 94 2001 itu tentang kedisiplinan ASN itu yang harus ditegakkan, Mas. Baik, optimisme Anda terkait dengan kinerja dan juga integritas ASN ke depan dengan adanya kejadian seperti ini, Pak Trubus, Anda melihat seperti apa? Kalau saya melihat masih optimis artinya bagaimana juga komitmen negara dalam reformasi birokrasi sudah berjalan cukup menggembirakan ya, di mana kemudian dulunya kalau kita bandingkan di era Orde Baru misalnya, itu banyak sekali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para aparatur negara. PNS waktu itu namanya pegawai negeri sipil, kalau sekarang kan namanya aparatur sipil negara karena ASN itu ada PNS, ada P3K kan di dalamnya. Jadi menurut saya memang sudah banyak pemajuan, namun demikian tentu kritik-kritik dari masyarakat, adanya perilaku-perilaku yang kurang baik oleh sedikit oknum-oknum lah itu menjadi potret di mana pemerintah harus selalu melakukan evaluasi, evaluasi terus menyeluruh. Kemudian bagaimana kemudian pemerintah juga istilahnya tidak merasa paling benar, nanti jadi kesannya menderita itu sindrom Thanos gitu ya, sindrom Thanos. Merasa paling benar. Nah ini harusnya apa yang disampaikan masyarakat itu diterima sebagai suatu masukan untuk perbaikan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian sifat-sifat ego sektoral baik di kementerian maupun lembaga, yaitu pusat ya, dan bagaimana juga di daerah antara pusat daerah sering ego sektoral ini juga perlu segera dibenahi. Artinya undang-undang yang ada memang perlu juga segera diperkuat gitu dengan apa yang ada. Di satu sisi rancangan-rancangan seperti rancangan undang-undang perampasan aset itu segera digolkan itu. Baik. Ya, di situ ada pembuktian terbalik lah sejatinya. Ketika ada oknum-oknum, tidak hanya ASN sebenarnya, di luar ASN juga banyak yang mempengaruhi karena pungli itu sebenarnya tidak terjadi
ASN-nya sendiri secara individu, coba masyarakat juga banyak yang ini gitu ya mendorong terjadinya itu semua kan. Jadi saya rasa ini memang kita tidak adil dalam hal ini, terlalu menyalahkan ASN ya. Semuanya sistem negeri ini memang ada masalah namanya budaya hukum, Mas. Budaya hukum yang harus perlu ditegakkan itu, Mas. Oke, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan kalau kita membenahi ekosistem ya, kaitannya dengan masyarakatnya sendiri, kemudian ASN sebagai pelayan masyarakat, sehingga nanti akan tercipta suatu sistem yang benar-benar tidak ada lagi di sana ya pemanfaatan jabatan ataupun penyalahgunaan wewenang ya yang mereka lakukan, karena tadi adanya ruang yang terbuka itulah yang akhirnya bisa dimanfaatkan, dan semoga tidak ada lagi celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk berbuat yang tidak baik begitu untuk ASN maupun masyarakat kita juga secara umum. Baik Pak Trubus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat, Ya. Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan tetap saksikan IDXchannel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.